Pasca berpisah dengan Virgon, Inara kini sibuk bekerja hingga harus keluar kota. Dan semua itu dilakukan Inara demi ketiga buah hatinya. Banyak yang terharu dengan perjuangan Inara yang harus menghidupi ketiga anaknya. Dan saat disinggung mengenai anak, Inara tak kuasa menahan tangis. Meski berat meninggalkan anak saat bekerja, tetapi hal itu harus dilakukan. Tidak ada pilihan bagi Inara saat harus meninggalkan ketiga anaknya demi pekerjaan. Inara hanya ingin suatu saat anaknya tahu bahwa ibunya tidak berhenti berjuang dan tetap tegar di saat dihadapkan keadaan paling sulit sekalipun. Maka seperti inilah pengakuan Inara yang harus meninggalkan ketiga anaknya saat harus bekerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya dan ketiga anaknya. Nggak bisa soal anak. Iya. Hebat banget loh. Kalau soal anak nggak bisa. Ya, biar anak aku bangga juga lah sama ibunya. Aku harus tunjukin ke mereka bahwa hidup itu nggak bisa selalu sesuai keinginan kita. Bahwa kita tuh harus tetap struggling, kita harus tetap berjuang gitu. Anak adalah di rumah, sama ada yang jaga. Sama neneknya tuh. Karena mereka masih kecil, kalau udah gede mungkin mereka mandiri, ngekos sendiri. Berat pasti. Ibu mana yang nggak berat ninggalin anaknya yang biasa sehari-hari dari pagi sampai malam ngeliatin anak ngusel-ngusel, main sama mereka, ngajarin mereka, terus tiba-tiba harus dari pagi pulang tahu-tahu udah malam, istilahnya mereka udah sisa energi, mereka mau tidur baru bisa ketemu aku main. Siapa yang nggak sedih gitu kan? Terharu karena anak-anak belum mumais, masih di bawah 12 tahun dan dari awal mereka lahir sampai mereka segede ini kan sehari-hari sama ibunya. Semuanya juga ya terus terang aja semuanya nggak ada yang pakai sufor, semuanya bukannya aku ngebandingin ya. Bukan aku ngebandingin antara sufor sama ASI, maksudnya adalah aku bener-bener mendedikasikan hidup aku tuh ya buat mereka gitu. Sampai aku nggak sama sekali nggak ngasih sufor, aku bener-bener ngasih ASI doang itu eksklusif 2 tahun, bahkan Starla lebih lama lagi 2,5 tahun. Jadi apa ya, kalau misalnya ada seseorang mau nuntut hak asuh anak, ya kasih pembuktiannya aja, hujahnya apa gitu, perjuangannya, pengorbanannya apa. Paling dia nanya kayak kapan Dedi pulang, kok Dedi nggak pulang-pulang gitu doang sih. Paling aku jelasinnya ya Dedi kerja gitu. Tapi mereka kemarin udah sempet ketemu sih pas Starla ulang tahun. Kalau menurut saya kasihan ya selepas dia digugat cerai sama Virgon untuk menghidupi ketiga anaknya, dia harus lepas cadar dan dia harus bekerja. Pendapat saya nih, Inara harus mencari pendamping hidup yang lebih secepatnya lah untuk biar dia jadi ibu rumah tangga kembali dan mengurus ketiga anaknya lagi. Ya semoga Inara cepat pulih untuk hatinya dan dipercepat ke pendamping hidupnya. Tidak hanya Inara yang kini mulai sibuk bekerja, Virgon yang tidak lain ayah dari ketiga anak Inara juga sibuk bekerja dari satu kota ke kota lainnya. Bahkan dengan jadwal manggung yang padat, Virgon tidak mempunyai banyak waktu untuk bersama ketiga anaknya. Kini, di saat rumah tangga Virgon dan Inara yang sudah berpisah secara lisan, yang menandakan bahwa rumah tangganya kini sedang baik-baik saja, baik Inara dan Virgon juga disibukkan dengan bekerja. Banyak yang mempertanyakan kondisi ketiga anaknya. Terlebih, ketiga anaknya masih di bawah umur dan mereka harus menghabiskan waktunya jauh dari kedua orang tuanya. Lantas, seperti apa kondisi ketiga anak Virgon dan Inara? Seperti apa pula tanggapan masyarakat terkait hal tersebut? Tugas gue hanya provide, dia mau sekolah di mana gue sediain, sisanya untuk arahin segala macem. Ya paling nggak gue berusaha untuk jadi figur ya di rumah, karena cuma ada coba tapi nggak jadi figur. Gue pengen jadi figur yang anak-anak lihat gitu, oh laki-laki itu ternyata harus tanggung jawab, harus begini harus begitu, dengan segala kekurangannya. Gue pengen lihat anak-anak tuh gue berusaha gitu untuk mereka. Betul semua tentang ibu si ayah mah nomor berapa lah itu bisa dibilang. Tapi paling enggak gue mau dipandang jadi sosok yang punya effort gitu untuk mereka gitu, walaupun nggak sebesar ibunya gitu, walaupun porsinya nggak sebanyak ibunya di rumah, tapi gue pengen lihat nanti, oh ya papa gue tuh orangnya effortnya gitu. Selama ini gue bisa hidup layak
bukan kata apa, tapi hasil kerja keras dia itu aja sih. Paling nggak jauh dari musik lah, musik, film mungkin, atau mungkin short movie, nggak jauh dari situ. Ada manggung bener-bener jam itu bener-bener habis maghrib banget, gue cuma makan korma 3 butir sama air sebotol, terus gue langsung harus manggung gitu. Tapi gue ngerasa badan gue kayak lebih fit aja sih. Wah, banyak banget spesial. Gue banyak menemukan arti hidup. Gue banyak bergumul dengan hati gue sendiri. Gue banyak menemukan hal-hal baru yang mungkin terpendam selama ini. Kerinduan keluarga gue karena gue sibuk. Terus ya kekurangan sifat gue atau mungkin kebodohannya gue salah bersikap gimana-gimana. Udah bisa area refill lah. Gue sebenarnya sih suka gitu ngobrol-ngobrol yang benar-benar tentang pribadi kita, apalagi tentang sama keluarga ya. Cuman kadang-kadang waktunya kan ya, karena gue harus berjuang nyari nafkah tuh yang benar-benar pindah-pindah kota. Waktunya mepet gitu. Orang kan ngeliat gue yang show keliling-keliling Indonesia gitu, padahal emang nggak jalan-jalan ya. Show-nya jam 10 selesai, jam 11 udah di hotel, tidur jam 4 udah mesti di bandara lagi. Jadi nggak ada yang bisa gue nikmatin juga. Tapi ya gue mencoba untuk kasih pengertian itu ke keluarga gitu, kalau ada banyak hal sih yang harus gue perjuangin di luar gitu, nggak cuma katanya aja kayak bersenang-senang. Nggak. Apa yang gue jalanin sekarang ya adalah gue belajar untuk terus bertanggung jawab ya, karena laki-laki itu kan benar-benar diamanain untuk tanggung jawab ya ke keluarga. Nggak cuma soal materi, tapi juga soal akhirat dan keyakinan juga. Jadi orang yang harus bisa rela terluka lah di garis depan untuk melindungin apa yang jadi harapan terbesar dia, apa yang jadi harta terbesar dia. Gua sih sampai sekarang nggak bisa berani bilang gue istiqomah ya, karena manusia itu kan naik turun ya. Iya, berarti masih banyak yang suka sama Virgon. Virgon memang semua orang tidak ada bermasalah dengan karya Virgon, dan tidak akan ada orang yang bisa menghapus sejarah karya itu. Memang indah gitu. Nah, cuman banyak kan artis-artis yang orang memisahkan antara karya dengan personal life-nya. Contohnya Queen aja lah, Queen. Semua orang tahu kalau Freddie Mercury itu konslet kan homo, tapi sampai hari ini pun tetap dihargai karyanya. Nah, jadi Virgon dia bukan malaikat, dia tentu punya kekurangan, dia punya kesalahan, dia punya aib, dan kita lihat kebaikannya saja lah, doakan. Aku masih tetap berikhtiar. Ya artinya kewajiban seorang ibu ketika melihat anaknya kurang adanya ekonomi, kekurangan masalah keuangan dan sebagainya, ini mestinya tanggung jawab daripada ayahnya. Kan ayah dan anak gak terputus, meskipun hanya sebuah mantan istrinya, tetap jatuh kewajiban nafkah kepada anak-anaknya. Itu dia udah kehilangan sosok ayah, dia harus kehilangan sosok ibunya juga. Jadi menurut saya kasihan psikologi anaknya gitu, Mas. Soalnya harus kehilangan kasih sayang seorang ayah dan ibu gitu. Ya harusnya ada peran seorang orang tuanya gitu, orang tua dari Inaranya yang ikut membantu merawat anaknya. Ya nggak terlantar sih, yang penting dia bisa bagi waktu aja. Kayak misalkan kalau di saat posisi dia kerja, dia bisa menitipkan kepada saudaranya atau ke keluarganya yang lain gitu. Nanti setelah pulang kerja dia bisa jemput anaknya kembali gitu aja sih. Jadi nggak sampai ditelantar, kecuali kalau dia kerjanya di luar negeri gitu, atau sering keluar kota gitu, mungkin terlantar sih, tampak jauh dari ibunya gitu.